Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Rahmadani dengan NIM 203230046, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Miss Yuliana Magister Pendidikan. Yang pertama, judul jurnal yang telah saya review yaitu Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Jurnal termasuk ke dalam jurnal As-Salami, volume dan halaman, volume 8, halaman 43 sampai 64. Tahun terbit 2019, penulis Farah Dina Insani. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terdapat pada jurnal tersebut. Permasalahan pada jurnal tersebut adalah kurikulum 1947 masih bersifat sederhana dan belum mencakup seluruh pengalaman peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Kurikulum 1968 bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Kurikulum 1975 bersifat sentralistik dan sekolah hanya menjalankan tanpa ada penyesuaian dengan kondisi sekolah. Guru juga dibuat sibuk menulis perincian mata pelajaran. Kurikulum sering berganti akibat adanya perubahan pemerintahan dan ideologi, sehingga kurang stabil dan peserta didik sulit mengikuti perkembangannya. Kurikulum kurang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik daerah, sehingga kurang relevan dengan kondisi lapangan. Kurikulum kurang memperhatikan unsur pengalaman hidup peserta didik dan belum mengoptimalkan pengalaman di luar sekolah untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pada jurnal tersebut. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah mendeskripsikan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Mengulas perbaikan-perbaikan kurikulum yang dilakukan paling sedikit setiap 10 tahun sejalan dengan perkembangan zaman. Melacak sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Masyarakat dapat teredukasi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum di masa depan. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, beserta perubahan-perubahan yang terjadi serta manfaatnya untuk pengembangan kurikulum di masa mendatang. Selanjutnya yaitu sumber data pada jurnal tersebut. Sumber data pada jurnal tersebut terdapat pada buku-buku yang membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Di antaranya, Politik Kebijaksanaan Pengembangan Kurikulum di Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi 1947 sampai 2013, karya Alhamuddin. Pengantar kurikulum karya Arif Munandar. Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian seperti Jurnal Islamic Studies, dokumen-dokumen resmi terkait kurikulum yang pernah diterbitkan pemerintah, situs atau website resmi Kementerian Pendidikan yang menyediakan informasi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, sumber data utama penelitian ini adalah literatur baik berupa buku maupun jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik kajian sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian pada jurnal tersebut. Metode yang digunakan jurnal tersebut untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis berbagai sumber pustaka atau dokumen terkait sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah
Kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa Orde Lama 1945 sampai 1965, kurikulum 1947, 1952, 1964. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, kurikulum 1968, 1975. Masing-masing kurikulum memiliki ciri khas, tujuan, dan prinsip pelaksanaannya sendiri-sendiri. Misalnya, kurikulum 1974 atau maksud saya 1947 bersifat terpisah, kurikulum 1952 menekankan pendidikan karakter, dan kurikulum 1975 itu menganut pendekatan sistem instruksional. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian pada jurnal tersebut. Kelebihan penelitian pada jurnal tersebut adalah memaparkan sejarah perkembangan kurikulum secara komprehensif mulai dari masa kemerdekaan Indonesia hingga kurikulum terbaru tahun 2013. Dengan menelusuri secara kronologis setiap perubahan kurikulum di Indonesia, maka pembaca dapat memahami perjalanan kurikulum secara menyeluruh, mengulas secara detail karakteristik setiap kurikulum, seperti tujuan, prinsip, struktur, dan ciri khasnya. Hal ini membantu pembaca memahami perbedaan setiap kurikulum secara mendalam, menganalisis latar belakang perubahan setiap kurikulum dan faktor-faktor pengaruhnya, seperti perubahan undang-undang, ideologi pemerintahan, dan perkembangan zaman. Dengan demikian, pembaca dapat memahami konteks histori dari setiap perubahan kurikulum, menggunakan metode penelitian dokumentasi yang tepat untuk jenis penelitian sejarah seperti ini. Sumber data utamanya berasal dari buku-buku dan dokumen resmi terkait sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan dapat mengedukasi masyarakat akan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan menjadi dasar pengembangan kurikulum ke depan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Jadi, kelebihan utamanya adalah komprehensifnya tinjauan sejarah perkembangan kurikulum disertai analisis faktor-faktor pengaruhnya secara mendalam dan sistematis. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian pada jurnal tersebut adalah sumber yang digunakan kurang beragam. Penulis hanya mengacu pada beberapa sumber rujukan saja tanpa melakukan triangulasi data dari sumber lain untuk memperkuat argumennya. Analisis terhadap perkembangan setiap kurikulum kurang mendalam. Penulis hanya mendeskripsikan sejarah perkembangan kurikulum secara umum tanpa menganalisis aspek-aspek kurikulum seperti spesifik seperti tujuan, struktur, model pembelajaran, evaluasi, dan lain-lain. Kritik dan saran terhadap perkembangan kurikulum di masa yang akan datang belum diuraikan, padahal tujuan penelitian ini salah satunya untuk dijadikan dasar pengembangan kurikulum ke depan. Validasi data yang diperoleh dari sumber rujukan belum jelas. Penulis tidak menjelaskan teknik pengecekan keabsahan data seperti triangulasi, diskusi dengan pakar atau sumber lain untuk memvalidasi informasi yang dituangkan. Belum ada usulan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia. Padahal, hasil penelitian ini seharusnya tidak hanya sebatas pada penjelasan sejarah saja, tetapi memberikan masukan untuk penyempurnaan kurikulum ke depan. Begitulah beberapa kekurangan yang saya temukan dari jurnal tersebut. Berdasarkan kriteria penelitian ilmiah yang baik, harapannya hasil penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa kemerdekaan sampai sekarang. Tercatat telah dilakukan perubahan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional.
Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan ideologi pemerintah, peraturan tentang sistem pendidikan, dan tujuan pembangunan nasional. Secara garis besar, perkembangan kurikulum di Indonesia meliputi masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap masa memiliki ciri khas tersendiri dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di masa depan diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan mampu bersaing secara internasional. Cukup sekian review jurnal yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.